Saya Haji Rusli Habibie, Gubernur Gorontalo. Hari ini Jumat tanggal 23 Juli. Saya berolahraga, berenang dan naik sepeda statis. Karena pada tanggal 21 Juli malam, hari Rabu, setelah saya kembali dari Kabupaten Kuwatu dan Bualemo dalam bagi korban bencana banjir bandang, saya merasa tidak enak badan karena mendapat laporan dari pihak rumah sakit atau tim kesehatan bahwa dokter yang selalu mendampingi saya, termasuk beberapa ajudan dan juga sopir, itu positif COVID. Jadi padahal saya itu pagi itu masih rapid antigen negatif. Sampai di kota jam 3 sore hari Rabu itu, saya rapid lagi antigen dan juga positif. Tapi karena ada informasi bahwa ajudan saya dan sopir saya serta orang-orang dekat saya, beberapa OPD yang terpapar corona, saya suruh swab PCR. Dan hasilnya pada malam hari kurang lebih jam 11.30 malam saya diberitakan oleh Bepom saya dan ibu positif. Sehingga malam hari itu juga saya konsultasi ke dokter paru dan dokter rumah sakit. Akhirnya mereka datang ke kediaman saya di Modu. Mereka sarankan karena tidak bergejala atau OTG, saya sebaiknya dirawat di rumah saja. Karena saturasi saya lumayan tinggi 97. Terus nadi saya juga normal, tekanan darah saya normal. Cuma setelah malamnya saya agak napasnya agak sesak sedikit. Jadi sesak sedikit, saya teringat ada kawan saya, Gubernur Maluku, yaitu Pak Ismail, dan mantan dan di sini Pak Arnold pernah mengirim saya minyak kayu putih asli. Nah, jadi saya ambil tisu, saya celupkan, saya putar-putar, saya celupkan di minyak kayu putih dan saya hirup dalam-dalam. Setelah itu gantian, kira-kira setengah jam. Dan itu memang agak pedas, tapi habis itu regah. Jadi itu berulang-ulang saya lakukan. Dan alhamdulillah saya tidak merasakan apa-apa, makannya biasa, penciumannya. Tapi saya karena dikatakan positif, maka saya harus mengisolasikan diri dengan ibu. Karena ibu juga walaupun dia anggota DPR RI, tetap ikut saya terus. Dia nggak pernah ke Jakarta. Selama kurang lebih 2,5 bulan ini kami mengunjungi semua kecamatan untuk melihat penerapan PPKM Mikro dan juga memberikan bantuan kepada rakyat. Karena perintah Pak Presiden, negara harus hadir, jadi saya harus hadir di tengah-tengah masyarakat yang lagi dilanda pandemi COVID-19. Nah, saya ingatkan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Gorontalo, bahwa ibu itu sudah pernah kena tahun 2000, tanggal 17 Agustus. Sudah pernah kena 10 hari dirawat, anak saya juga kena dua-duanya, dan sekarang saya. Jadi saya mohon kepada masyarakat Gorontalo, tolong patuhilah dan hati-hati. Saya katakan hati-hati dengan corona ini, jangan main-main, jangan pandang enteng, harus prokes, itu saja. Padahal saya kurang prokes apa? Ajudan saya suruh swab terus, tiap minggu itu 3 kali saya swab. 3 minggu, 1 minggu 3 kali. Dan saya wajibkan seluruh SKPD saya, pembantu saya, melalui gubernur, wagub, asisten saya semua itu, tiap hari Senin harus sebelum masuk kantor di rapid antigen dulu. Itu wajib itu. Artinya dilaporkan di grup. Toh juga kita kecolongan karena kita nggak tahu virus ini, corona ini kita nggak tahu dari mana, dari siapa, terjangkit dari mana. Saya 3 minggu lalu itu 2 orang ajudan saya dan 1 sopir sudah kena. Tapi karena saya tidak merasakan apa-apa, jadi saya cek aja. Saya malah ke Bone Posisir,
2 hari saya di sana melihat longsor dan penyerahan bantuan. Kemarin saya masih ke Perbuat. Paginya itu kemarin pagi saya di antigen negatif. Sorenya jam 3 saya sampai di Gorontalo di antigen juga negatif. Tapi setelah sorenya saya di PCR lagi dan malah hasilnya saya positif. Dan akhirnya saya isolasi mandiri di rumah dan di bawah pengawasan dokter paru, dokter Zukri yang ada di rumah sakit Alisal. Dan kemarin saya dan ibu sudah di CT scan paru, alhamdulillah bersih, tidak ada tanda-tanda COVID sudah pernah masuk. Gejala batuk barangkali Pak atau hilang penciuman apa yang dirasakan? Enggak ada. Batuk enggak, penciuman biasa. Saya masih makan juga enak, saya tidur enak. Cuman malam pertama itu mungkin karena saya snewen atau stres, ya saya agak sesak napas, dua-duanya. Napasnya agak berat. Akhirnya saya teringat Pak Gubernur Maluku dan mantan Dandim Gorontalo Pak Arnold itu kirim minyak kayu putih yang asli, betul, udah mau habis. Saya minta lagi. Saya celupin di situ tisu, saya masukin di hidung, wah enak sekali. Langsung lega pernapasan dan itu saya ulang-ulang sampai saya ketiduran. Jadi saya harapkan kepada masyarakat tolong patuhilah protokol kesehatan. Jenderal, baik TNI Polri, dokter, pejabat, bupati, gubernur, wali kota sudah banyak terpapar bahkan meninggal. Jadi saya ingatkan warga Gorontalo patuhilah himbauan pemerintah untuk prokes. Baik ke pasar, orang meninggal, orang pesta, dihentikan dulu, ditahan dulu, karena kita nggak tahu kapan datangnya, dari mana datangnya. Saya itu sangat cerewet, sangat disiplin sekali masalah ini. Saya udah kemana-mana bawa hand sanitizer, buatan Gorontalo, buatan anak muda Gorontalo, UMKM, itu kita bagi-bagikan ke orang masyarakat, termasuk masker. Jadi saya bilang sekali lagi, saya ingatkan, hati-hati. Harus jaga, intinya jaga prokes. Ingat pesan ibu, 3M. Menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci, serta jangan lupa berdoa. Mudah-mudahan saya akan sembuh dan saya nggak merasa apa-apa, tapi dinyatakan oleh BP POM saya positif. Saya harus nurut, saya harus turut di rumah terus. Tapi sebentar jam 2 saya harus mimpin rapat. Tapi lewat video conference dengan teman-teman Bupati Wali Kota, Forkopimda, dan saya harapkan para camat, seluruh camat harus hari juga, Kakak Polsek dan kami agar bisa mendengarkan, saya meneruskan arahan dari Pak Presiden hari Senin kemarin. Jadi sekarang selama isoman olahraga Pak ya, rajin. Saya olahraga. Saya memang ngapain aja ini Pak isoman Pak? Ya. Isoman ini ngapain aja Pak selain berenang? Saya sementara menghentikan dulu aktivitas saya untuk baca WA. Jadi mohon maaf kepada masyarakat ada menyampaikan WA atau SMS ke nomor saya atau hubungi saya sementara nggak saya matikan, tapi saya hidup saya batasi bacanya. Lebih banyak olahraga gitu Pak? Banyak olahraga untuk meningkatkan imun dan menjaga kebugaran. Ya, jadi saya harapkan sekali lagi kepada rakyatku yang saya sayang, saya cintai, jagalah diri kamu baik-baik. Pakai masker, harga mati. Tidak pakai masker, mendekati mati. Ya, saya ulangi lagi, pakai masker, harga mati. Tidak pakai masker, mendekati mati. Dan jangan lupa berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lekas sembuh Pak Gub. Ya, terima kasih.